Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam program Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Kabupaten Tabalong, khusus menjadi tamu kita di program Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Saat ini saya bersama Bupati Tabalong, Bapak Haji Anang Sahpiani. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kehadirannya di studio kami, studio baru kami yang baru selesai baru beberapa waktu yang lalu Pak. Kali ini Pak tema kita sih mau ngangkat mengenai Tabalong sebagai salah satu daerah penyangga dari ibu kota negara gitu Pak. Nah mungkin langsung saja nih Pak, kita langsung ngobrol-ngobrol karena kayaknya ini topiknya cukup menarik. Ibu kota negara Nusantara ini kan disebut-sebut mungkin ya sekitar tahun 2024 Pak ya mulai ada. Kemudian Tabalong sebagai salah satu dari daerah penyangga itu apa saja Pak yang dipersiapkan Tabalong, karena kalau melihat wilayahnya kan termasuk yang paling dekat nih Pak dengan calon ibu kota negara itu Pak. Mungkin bisa Baik, sebelumnya mohon izin saya lepas masker ya. Tadi kita sebelum masuk ruangan tadi udah dites ya. Iya Pak, betul Pak. Baik Mas Royan, jadi memang pembicaraan sekitar ibu kota negara ini memang lagi hangat ya. Betul. Termasuk kita di Kalimantan Selatan gitu. Nah, Tabalong adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang paling dekat dengan ibu kota negara baru. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kami harus menjelaskan ya bahwa jauh-jauh hari sebelum adanya wacana IKN itu, ketika saya mengawali amanah sebagai Bupati Tabalong mulai 2014, saya sudah melihat bahwa karena Tabalong ini berada di lintasan 3 provinsi ya, Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur, sekaligus Tabalong ini terletak di wilayah utara Kalimantan Selatan. Nah, kami waktu itu ingin menjadikan Tabalong sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan di wilayah utara. Nah, oleh sebab itu kami berpikir apapun yang kami lakukan di Tabalong itu bukan hanya untuk kepentingan Tabalong. Betul, Pak. Tidak hanya untuk kepentingan Kalimantan Selatan, tetapi juga sebagian kepentingan Kalimantan Tengah dan Timur. Nah, oleh sebab itu, ketika wacana IKN ini muncul ke permukaan, bahkan sudah undang-undang IKN sudah diundangkan, disahkan ya. Nah, kebetulan kami sudah menyiapkan beberapa hal yang strategis gitu. Nah, yang pertama misalnya ya, tiba-tiba pemerintah pusat minta kepada Tabalong untuk memploting kawasan industri. Kawasan industri. Nah, kebetulan yang diminta diploting itu di sekitar pabrik semen KON. Nah, kita sama-sama tahu ya, KON ini terlepas dari kontroversinya ya, tetapi paling tidak KON ini kan dia berencana sebagai pabrik dengan produksi terbesar di Indonesia, 3 juta ton per tahun gitu. Nah, akhirnya kami siapkan tata ruang kawasan industrinya dengan luasan 3.200 hektar, dan kelak oleh pusat dikatakan kelak ini akan dijadikan sebagai pusat industri untuk mendukung IKN gitu. Dan alhamdulillah peraturan daerahnya sudah disahkan oleh DPRD ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelumnya kami sudah berpikir ya, karena selama ini Tabalong itu kan sektor yang dominan itu pertambangan. Nah, tetapi tenaga kerjanya sebagian dari luar ya kan. Nah, makanya kami punya satu program yang sangat strategis, yaitu program prioritas mencetak wirausaha baru dan tenaga terampil. Tidak tanggung-tanggung, di periode pertama jabatan saya kita targetkan 5.000 ya, realisasinya 6.400. Nah, kemudian di periode kedua ini 2019-2024
target kita 10.000. Nah, sampai akhir Desember tadi realisasinya udah 13.500 gitu. Nah, 2 ya sudah yang kita siapkan ya. Kemudian yang ketiga, kami juga terus mendorong sektor pertanian karena kami punya pengalaman buruk, Mas Royan. Ya. Di awal masa jabatan, ketika angka inflasi kami mencapai 8%. Sebagian pangan kami tersedot ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sehingga harganya mahal, maka inflasi meningkat gitu. Nah, lalu kita programkan bagaimana meningkatkan produksi pangan di Tabalong, misalnya ya untuk produksi beras. Di awal masa jabatan kita itu surplusnya baru 7.000 ya. Sekarang sudah mencapai 70.000. Nah, belum lagi ikan, sayur-sayuran, hortikultura, buah-buahan gitu. Nah, ini sudah berjalan. Dan kami perkuat lagi dengan pembangunan pasar agribisnis. Nah, udah 3 ya. 3. Kemudian yang keempat, dalam rangka melancarkan kegiatan investasi di sana, kan kita perlu pelayanan perizinan yang bagus ya. Iya. Nah, oleh sebab itu pada akhir tahun 2020 ya, kami meresmikan mall pelayanan publik pertama di Kalimantan Selatan, bahkan di Kalimantan waktu itu. Dan langsung Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pak Cahyokumolo yang datang gitu. Nah, sehingga semua pelayanan perizinan dilakukan di satu atap gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kami juga untuk mendukung wirausaha baru yang kita latih tadi ya. Ya. Nah, kami menciptakan satu skema kredit untuk UMKM yang disalurkan melalui Bank BPR Tabalong Bersinar. Nah, skema kredit ini begitu dilakukan penilaian oleh OJK ya, kita yang terbaik di Indonesia. Nomor satu. Jadi kredit tanpa bunga. Bunganya 0%. Gimana itu Pak? Sampai bisa tanpa bunga gitu? Iya, jadi pemerintah Kabupaten Tabalong menempatkan dananya, penyertaan modal di BPR, kemudian BPR dengan skemnya tadi dipinjamkan kepada UMKM. Nah, 5 hal itu yang sudah kami siapkan. Tadinya bukan untuk IKN ya, tetapi setelah kami pelajari, kami diskusikan dengan teman-teman, ini ternyata sangat relevan dengan kesiapan kita untuk keberadaan IKN ini. Tayangan kita ini Pak ditayangkan di 3 platform, di YouTube, kemudian Facebook, dan juga Instagram, dan ini ditonton cukup banyak orang dan mungkin akan di-share kemana-mana gitu Pak. Nah, terkait persiapan Tabalong, kemudian tadi Bapak juga bilang mengenai adanya peluang investasi. Ini kira-kira investasi apa nih Pak yang Tabalong mau tawarkan? Baik, jadi sejalan dengan keberadaan IKN tadi, sejalan dengan dekatnya Tabalong dengan IKN ya, jadi investasi yang kita butuhkan itu tidak saja untuk usaha-usaha di perkotaan ya, seperti mall misalnya, perhotelan. Nah, walaupun sebetulnya sebelum pandemi COVID-19 itu saya sudah menyetujui ya, ada investor yang membangun hotel bintang 5. Ya kan? Tetapi karena pandemi akhirnya ditunda. Nah, ketika peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 ya, di Kalimantan Selatan, saya berkesempatan bertemu dengan Pak Hairul Tanjung. Nah, sebelumnya sudah ada pembicaraan juga lewat Pak Ishadi, ya kan, komisaris Transkop. Nah, waktu itu saya sampaikan dengan Pak Hairul Tanjung tentang Tabalong, tentang prospek ke depan. Saat itu juga beliau memutuskan, Pak Bupati, saya akan bangun Transmini di Tabalong gitu. Luar biasa. Tapi karena pandemi juga tertunda gitu. Juga. Nah, saya berharap karena sekarang ya misalnya
orang mau ke Tabalong ya. Di situ ada beberapa hotel, di antaranya ada satu hotel bintang 4. Saya tidak perlu sebut ya nama hotelnya. Itu kalau tidak booking duluan, Mas Royan, Iya. tidak akan pernah dapat kamar. Tingkat huniannya paling tinggi di Indonesia itu. Jangan 100%. Di atas mendekati 100%. Mendekati 100%. Nah, oleh sebab itu bisnis perhotelan sebetulnya sangat dibutuhkan di Tabalong. Dan sangat berpeluang. Nah, belum lagi misalnya ada industri-industri pengolahan, karena di sana ada hasil-hasil pertanian, hasil perkebunan ya kan. Nah, pendek kata, Tabalong membutuhkan investasi, dan saya ingin yakinkan ya para calon investor bahwa Tabalong memang menjanjikan, karena posisinya tadi yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara baru. Ini Pak, dalam sebuah perkembangan kota, perkembangan provinsi pasti ada ekses macam-macam, Pak. Ada ekses negatif, kemudian ada ekses positif. Nah, yang mungkin yang positif yang sudah dirasakan ada nggak, Pak? Baru batasnya baru rencana, kemudian besok 2024 mungkin pelaksanaan. Nah, ini positifnya dampaknya sudah ada kelihatan, Pak? Sangat terasa. Sangat terasa, Pak. Jadi auranya itu udah kita rasakan. Iya. Jadi ya misalnya ya tadi calon-calon investor ya kan, tapi saya masih belum mendalami ya. Orang-orang dari luar Tabalong sekarang datang ke Tabalong cari lahan. Iya. Ada yang untuk pertanian, ada yang untuk lain macam-macam ya. Berarti harga tanah naik nih, Pak? Sudah naik gitu. Nah, belum lagi perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di Iya, sana. beroperasi. Terlihat sekali aktivitas mereka makin meningkat, mobilitas penduduk mulai meningkat gitu kan. Nah, itu sebabnya kan di sana ada bandara, Pak. Ya. Bandara Warukin. Nah, Bandara Warukin ini milik Pertamina. Tadinya diterbangi oleh pesawat Pelita Air Service. Tapi saya baru mendapatkan pemberitahuan dari Pelita, mereka tidak melanjutkan gitu. Nah, ini yang akan saya coba, mau ketemu dengan pihak Pertamina ya kan. Nah, kalau misalnya pihak Pertamina menyerahkan ke kita untuk mengelola, nanti kita akan mencari maskapainya, kita kelola sama-sama dengan maskapai, maka paling tidak ini bisa membantu ya aktivitas yang ada di IKN dan sekitarnya gitu. Nah, saya mohon dukungan banget ini dari pihak-pihak yang terkait gitu. Selama ini bandara itu sangat vital, Pak, atau memang sangat membantu perkembangan? Betul. Jadi sebelum pandemi ya, ada penerbangan langsung dari Halim Perdana Kusuma ke Tanjung. Oh, ada, Pak. Kemudian ada yang ke Banjarmasin, ya kan? Ada yang ke Balikpapan. Tapi karena Pelita ini kan bukan pesawat reguler kan, bukan maskapai reguler, tapi dia charteran. Jadi cost-nya memang agak tinggi. Nah, kita berharap ini maskapai yang bisa melakukan penerbangan secara reguler gitu. Berarti bandara memang milik Pertamina. Iya. Tapi dari Tabalong sendiri tidak ada rencana misalkan membangun bandara. Baik. Nah, dalam rangka revisi tata ruang wilayah kabupaten ya yang baru dilakukan tahun yang lalu, kami sudah memploting ya lokasi bandara baru, luasannya sekitar 100 hektar. 100 hektar. Ya dari pusat kota itu ya sekitar 10 km lah. Nah, ini kami sedang, andai kata tidak pandemi, tentu lahannya akan kami bebaskan. Nah, setelah itu saya akan menghadap Menteri Perhubungan ya kan. Iya. Kita serahkan lahan ini, silakan Kementerian Perhubungan membangun bandara gitu. Karena bagaimanapun ya, kita butuh bandara tidak saja untuk keperluan kita Tabalong dan Kalsel, tetapi juga IKN. Karena Mas Royan, jarak dari Tabalong ke lokasi IKN itu kalau ditempuh dengan transportasi darat ya sekitar 3,5 jam. Hanya 3,5 jam. Lebih jauh ke Banjarmasin, Mas Royan, daripada ke IKN gitu, ya kan? Nah, apalagi kalau nanti dibangun jalan tol, mungkin 1,5 jam udah nyampe gitu. Jadi betul-betul Tabalong nih, kalau bicara daerah penyangga ya, saya sering menyebut the real penyangganya itu Tabalong. The real penyangga. Nah, apalagi Tabalong berdekatan dengan hulu sungai utara, tengah,
Selatan, Tapin, Kabupaten Banjar. Yang kabupaten-kabupaten yang saya sebut ini adalah basis-basis pertanian. Dan mereka perlu pasar, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu tadi, itu sebabnya kami sudah bangun pasar agribisnis. Nah, maksud saya pasar agribisnis ini silahkan dimanfaatkan sebagai outletnya Kalimantan Selatan, bukan hanya Tabalong. Bukan hanya Tabalong. Jadi silahkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan dari kabupaten tetangga ini sampelnya dibawa ke pasar agribisnis, sehingga orang IKN itu tidak perlu jauh-jauh datang ke Martapura, ke Batola, ya kan, cukup ke Tabalong gitu. Tapi kira-kira Tabalongnya siap nggak, Pak? Maksudnya kalau ada ya ekses negatif dari perkembangan IKN yang kemudian bisa juga berdampak ke Tabalong ya. Baik, kalau dampak negatif itu pasti ada ya. Pasti, Nah, salah satu di antaranya ini yang selama ini menjadi kekhawatiran saya ya, tentang di sektor tenaga kerja. Kan di sana banyak perusahaan pertambangan, industri, ya kan. Nah, kalau upah minimal kabupaten itu jauh lebih tinggi daripada upah minimum provinsi, akan terjadi eksodus tenaga kerja ke Tabalong. Betul. Nah, kalau mereka skillnya lebih baik daripada Tabalong, maka tenaga kerja lokal akan kalah. Nah, itu sebabnya kita canangkan program prioritas tadi, mencetak wirausaha baru dan tenaga terampil. Nah, dari sisi situ saya yakin aman. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi pendidikan formal. Di Tabalong itu ada 2 perguruan tinggi. Ada sekolah tinggi ilmu administrasi, ada sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Nah, saya sedang memfasilitasi ya, agar di Tabalong ini berdiri universitas. Nah, sehingga dari sisi pendidikan formal akan Terpenuhi gitu. akan terlayani, ya kan, tidak perlu keluar daerah lagi. Nah, dari sisi sini saya juga merasa aman. Nah, selebihnya tentu ada dampak-dampak negatif yang lain, ya kan. Nah, tetapi kami mencoba mengantisipasi agar Tabalong itu bukan menjadi daerah hinterland yang buruk gitu. Jadi kalau kita bicara tentang hinterland ya, di sekitar Jakarta ada yang bagus, ada yang enggak, ya kan? Betul. Ya kan? Nah, kita berusaha menjadi hinterland yang betul-betul produktif gitu. Apalagi kan yang paling dekat ini, Pak. Betul. Paling dekat. Nah, termasuk itu, Pak, SDM di Pemkab Tabalong sendiri. Yeah. Itu ada persiapan khusus, misalkan menambah jumlah kah, atau Baik. meningkatkan kualitas SDM-nya. Baik. Itu ada langkah-langkah di situ, Pak. Itu sudah kita lakukan. Jadi pertama ya, tahun kemarin kita melakukan penyederhanaan organisasi. Ada beberapa SKPD yang kita gabung. Ini maksudnya apa? Supaya mata rantai birokrasinya ini nggak terlalu gemuk. Iya. Kita butuh birokrasi yang tidak gemuk ya, yang cepat memutuskan gitu. Nah, sehingga kita sederhanakan. Nah, kemudian dari sisi ASN-nya, mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ya, misalnya udah S1 mau S2, S2 mau S3, itu kita permudah. Bahkan dalam bidang-bidang tertentu ya yang menjadi kebutuhan kita berikan bantuan pendidikan dan beasiswa gitu. Nah, termasuk misalnya untuk tenaga-tenaga di kecamatan, ya kan, kita sedang kerjasama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta untuk mencetak ahli-ahli pemerintahan gitu. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dari sisi SDM ASN kita juga sudah menyiapkan gitu.